Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau Kang Deddy Mulyadi, KDM, langsung tangani polemik viral guru BK SMKN 2 Garut yang potong paksa rambut belasan siswi. Ia panggil oknum guru dan siswi terkait untuk dengar keterangan langsung Kamis, 7 Mei 2026. Video siswi menangis histeris ramai di media sosial setelah razia penampilan sekolah. KDM tanyakan alasan siswi warnai rambut dan pakai makeup berlebih ke sekolah. Siswi jawab ingin tampil cantik. Gubernur juga tanya motif guru BK potong rambut siswi berkerudung meski tidak bolos atau bermasalah akademik. Guru BK jelaskan penampilan siswi dinilai berlebihan dengan kosmetik menor dan rambut warna mencolok. Ia resahkan siswa laki-laki terganggu saat siswi buka kerudung di luar gerbang meski pakai seragam. Tindakan dilakukan karena sayangi anak didik. KDM nilai penampilan menor wajar dan sarankan guru ingatkan orang tua lewat surat resmi. Ia contohkan tulis, anak ibu bernama ini berpenampilan terlalu menor, mohon datang ke sekolah bicarakan. Langsung potong rambut dianggap kurang tepat prosedur. Gubernur soroti jurusan broadcasting siswi yang ekspresif kreatif. Ia pertanyakan pengaruh kejuruan seperti pelukis gondrong atau seniman bebas berpakaian. Pendapatnya penampilan kreatif boleh asal masuk kelas dan berprestasi. Guru BK akhirnya minta maaf atas tindakannya yang kontroversial. Siswi dibawa KDM ke salon rapikan rambut kembali. Insiden SMKN 2 Garut libatkan 17-18 siswi langgar aturan rambut warna sesuai kesepakatan seragam sekolah. Aturan SMK Garut larang rambut warna mencolok, makeup berlebih, dan penampilan menor. Kerudung wajib rapi tanpa perhiasan mencolok. Razia penegakan disiplin sekolah berujung viral karena metode pemotongan paksa. KDM ingatkan guru BK prosedur tepat tangani pelanggaran penampilan. Libatkan orang tua cegah trauma siswa. Tindakan fisik seperti potong rambut dianggap bertentangan pendekatan konseling modern. Sering akumulasi itu, sering diperingatin. Oke, diperingatin menor karena lagi berkembangnya. Diingetin, Ibu sudah ngingetin. Berapa kali ngingetin? Sering Pak, bukan sama saya saja, sama guru-guru yang lain juga. Oke, ada tertulis nggak surat ditujukan pada orang tuanya? Ada teka-teki dari mulai. Enggak. Pertanyaannya adalah gini. Ketika ada teguran pada anak, kan anaknya masih di bawah perwalian. Iya. Artinya bahwa ada wali orang tuanya. Dibiasakan guru untuk memberikan surat kepada orang tuanya. Iya. Bahwa anak ibu bernama ini berpenampilan terlalu menor. Mohon kepada ibu untuk segera datang ke sekolah membicarakan ini. Pernah nggak? Belum pernah. Soalnya banyak. Ya, kenapa? Soalnya banyak. Kan banyak bisa dikirim surat masing-masing orang. Mayoritas yang saya bimbing itu jurusan broadcast Pak, mayoritas perempuan. Oke, broadcast itu jurusan film. Perfilman. Atau menor nggak apa-apa kan film bintang film. Tapi nggak juga. Enggak. Gini. Saya orang yang selalu bela guru. Iya. Ya, ingat loh. Semua kasus guru saya bela, tetapi saya juga ingin proporsional. Gini. Saya tidak terlalu kadang penilaian kita terhadap penampilan seringkali salah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanya jurusannya apa? Broadcast. Berarti urusannya dengan persoalan-persoalan dunia hiburan, perfilman. Kan gitu. Apakah mungkin bahwa karakter itu juga dipengaruhi oleh kejuruan? Gitu loh. Misalnya gini, anak ini rambutnya gondrong banget, tapi memang dia pelukis. Di salah satu di daerah di Indonesia ada satu sekolah yang ke sekolahnya pakai sandal jepit. Ya bener gak sih? Pakai bajunya bebas, anaknya gondrong, merdeka. Tapi hasil anak-anaknya orang-orang kreatif. Namun saya karena ini kejuruannya gitu. Misalnya kejuruannya beda kalau anak ini memang diorientasikan menjadi koat, menjadi follower. Ini dulu, saya pengen dengerin ini dulu. Kayak gini, Ibu, saya gubernur pantas nggak, Bu? Sebagai gubernur pantas nggak? Ibu jawab aja. Jangan, nggak pantas. Tapi apakah saya sebagai gubernur yang nggak pakai sandal jepit, pakai ikat kadang, pakai topi, apakah produktivitas saya
Lebih rendah nggak dipakai baju seragam, pakai sepatu? Ini dulu saya pengen ini dulu. Maksud saya kita harus juga paham. Saya ini problemnya ini. Kecuali anaknya misalnya dengan penampilan itu nggak masuk kelas, tidak berprestasi, gitu loh. Gitu loh yang saya maksud. Karena kan jurusan. Kalau saya sih pengen begini, kalau sekolahnya jurusannya misalnya dia program akademisnya dia adalah teater, ya ke sekolah pakai celana sobek-sobek juga boleh, karena teater jurusannya. Gitu Bu. Ini pendapat, bisa jadi pendapat saya bertentangan, karena jurusan itu maksud saya. Terus Ibu gimana? Sok boleh Ibu sampaikan. Pada umumnya saya mendengar keresahan di masyarakat aja Pak. Siapa yang resah? Ya masyarakat luas. Enggak. Karena ketika resah masyarakat, kan harus ada sampel yang diresahkan siapa? Yang resah siapa? Anak-anak laki-laki biasanya. Resahnya bagaimana? Bu, kunaon, ayo lalaki panjang saeutik di gajian, corona ayo istri rambut bareng diarantep keluar gerbang dibuka merah masih pakai seragam. Mungkin bukan anak saya yang ini Pak, bukan jurusan broadcast bukan. Nah, terus? Ya akumulasi itu dari sana dari sini, terus yang disalahkan biasanya anak-anak BC aja. Itu anak bimbingan saya Pak. Anak saya tuh melihat ya laki-laki anak saya diituin, Bu, ada yang colek-colek anak ibu sopir angkot, kenapa yang rambutnya merah? Oke. Terus keresahan saya. Jadi Ibu resah karena Ibu mendapat informasi dari sekolah, dari berbagai pihak seolah-olah dengan penampilan anak Ibu rambutnya pirang, keluar dari sekolah itu dibuka kerudungnya, kemudian akhirnya direndahkan oleh laki-laki, oleh sopir angkot begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.